Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Guntur Amara Putra. Saya salah satu dari mahasiswa Universitas Terbuka Program Studi Sistem Informasi. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil dari tugas dua saya dalam matkul struktur data. Tugas yang pertama kita diminta untuk mengurutkan array dari yang terkecil hingga ter sorry maaf, dari yang terbesar hingga terkecil menggunakan yang pertama menggunakan fungsi merge. eh Hasil kode saya seperti ini. Saya jelaskan sedikit terlebih dahulu untuk fungsi merge atau merge sort. Itu mengurutkan data dari yang terbesar hingga terkecil. Merge sort menggunakan sistem array menjadi dua bagian dan menyasahnya terus hingga sampai terkecil. Lalu digabungkan kembali untuk menentukan dari yang terbesar hingga terkecil. Fungsi ini menggabungkan dua bagian array, data dari kiri disimpan ke array left atau paling kiri, dan data selanjutnya disimpan ke bagian kanan atau yang terkecilnya. Lalu dua bagian tersebut dibandingkan mana yang lebih besar dan lebih kecil. Hasilnya akan dimasukkan kembali ke array utama. Fungsi merge ini biasanya diibaratkan dua tumpukan angka, tapi kita pilih mana yang lebih besar dan lebih kecil. Nanti kita sisihkan yang lebih besar di bagian kiri dan yang lebih kecil di bagian kanan. Lalu kita masukkan kembali ke arah utama. Ah, di sini dalam fungsi pertama, jika elemen kurang dari dua, kita tidak perlu sorting. Untuk elemennya, datanya saya simpan di bagian bawah. Ini adalah salah satu fungsi dari integral atau angka. Datanya bisa kita lihat di sini ada urutan angka acak. Bisa kita dilihat di sini. Fungsi merge sort ini adalah fungsi dari atas yang kita sudah code ini. Dia akan mengambil data dari data yang tersimpan di sini. Setelah itu hasilnya, ini sistem outprint hasil descending atau hasil pengurutannya. Untuk integral di data, sistem outnya print ditambah. Maksud dari kolom kosong ini adalah spasi. Pertama-tama kita coba dulu untuk merge sort ini apakah berfungsi. Sorry, maaf, saya menggunakan play dulu untuk play jawabannya. Bisa kita lihat untuk hasil descendingnya seperti ini berfungsi dengan cukup bagus, di mana 89 adalah angka terbesar berada pada paling kiri array atau penyebab apa nomor satu, dan selanjutnya diurutkan hingga paling terkecil pada paling kanan. Bisa kita lihat untuk fungsinya seperti ini. Code yang saya hasilkan ini merupakan beberapa pelajaran dari buku PMP Sistem Struktur Data, dan saya mencari beberapa quote-nya daripada online seperti Stack Overflow dan lainnya. Lanjut saja untuk yang kedua yaitu counting short. Untuk counting short ini mengurutkan data dengan cara menghitung berapa kali setiap angka muncul. Jadi bukan dibandingkan satu per satu ya teman-teman. Berbeda dengan merge sort, kita bandingkan satu per satu. Kita pisahkan dulu dari arah utamanya. Kalau untuk counting short ini lebih seperti bubble short atau merge short, melainkan langsung dihitung jumlah kemunculannya. Untuk langkah-langkahnya, kita mencari nilai terbesar, menentukan ukuran array count. Buat array count-nya untuk menyimpan frekuensi kemunculan. Setelah itu kita isi kembali array code-nya dan cetak kembali data dari angka terkecil. Jadi contohnya kalau misalnya angka 9 muncul dua kali, maka 9 nanti dicetak dua kali pada hasil akhir. Karena kita mulai dari angka terbesar, maka hasilnya otomatis urut dari besar ke kecil. Kita lihat dulu untuk kodenya seperti ini.
Untuk fungsi count-nya, ini adalah otak atau main code-nya seperti ini. Dan ini untuk datanya bisa kita lihat seperti yang saya jelaskan tadi, ini dalam Java adalah integral atau berupa angka. Ada beberapa fungsi lain seperti string. String ini termasuk dalam alfabet, jadi ketika kita masukkan angka, fungsi count ini tidak akan berfungsi untuk datanya seperti ini. 7, 12, 4, 9, 15, 3, 10, dan 8. Kita panggil fungsi counting sort yang sudah kita buat logiknya pada kolom atas ini. Setelah itu kita masukkan data yang ingin kita hitung, yaitu data yang berada pada sini. Setelah itu hasilnya kita print dengan sistem out print hasil descending. Eh, untuk integral di pada data, sistem out-nya kita tambahkan D ditambah spasi ini. Untuk sistem D ini maksudnya hasil yang sudah urut seperti 89 dan kolom ini itu adalah spasi, bisa kita lihat di sini ada spasinya dan ini akan terulang. Untuk yang pertama-tama kita cari nilai maksimum dengan fungsi for integral i sama dengan 1 di mana i jika lebih kecil dari arraynya, array jumlahnya, kita jumlahkan i plus plus, maksudnya i plus plus ini sama aja i tambah i. Kita lanjut ke bawah in count dan kita max tambahkan 1. Hitung frekuensi setiap angkanya pada fungsi ini. Setelah itu susun kembali dari terbesar hingga yang terkecil, di mana fungsi for integral i sama dengan max, di mana i lebih besar sama dengan 0, maka i kita kurang. While count, jika count i-nya lebih besar dari 0, maka kita tambahkan array index dan count-nya ini kurang. Untuk kodenya kita coba terlebih dahulu saja. Ya, seperti ini untuk hasilnya berfungsi. Di mana betul ya teman-teman, angka terbesar dalam data adalah 15. Kita lihat di sini ada 15, dilanjutkan dari 15 menuju 12 hingga yang paling kanan terkecil itu yaitu 3 ya teman-teman. Cukup sekian penjelasan singkat dari saya. Sebelumnya mohon maaf atas kekurangan saya. Terima kasih atas bimbingannya selama ini. Mohon untuk dukungannya kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.